Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh Saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, semangat, dan juga baik. Saudara, pemerintah Kabupaten Morowali di bawah kepemimpinan Bupati Iksan Baharudin Abdul Rauf telah menunjukkan komitmen kuat untuk membangun Morowali yang maju, mandiri, dan berkeadilan. Mulai dari renovasi RSUD dan penambahan armada ambulans sampai program jemput sakit pulang sehat. Pemerintah turun langsung memastikan pelayanan kesehatan semakin dekat dengan masyarakat. Nah, lantas apa saja langkah strategis yang sudah ditempuh selama 100 hari ini dan bagaimana Morowali memastikan reformasi dan pelayanan publik memberikan dampak nyata bagi rakyat? Selama 30 menit ke depan kita akan mengulasnya secara lengkap bersama dengan saya Melisa Ganasari hanya di Bincang Kita. Ya, untuk membahasnya sudah hadir bersama dengan saya di sini Bupati Morowali Bapak Iksan Baharudin Abdul Rauf. Halo Bapak, apa kabar Pak? Halo, kabar baik. Kabar baik, terima kasih sudah hadir di Kompas TV. Kita mau bahas mengenai bagaimana nih 100 hari kerja pertama Bapak. Ini luar biasa sudah turun langsung untuk meninjau RSUD Morowali. Ada temuan apa Pak yang diketemukan supaya bisa menjadi fokus perbaikan terutama di sektor kesehatan? Oke, baik. Terima kasih. Kita lakukan inovasi kita ini adalah bagaimana pelayanan tentang melihat langsung rumah sakit kita itu memang benar-benar kita sidak, mungkin sampai malam pun kita sering lakukan karena untuk memastikan bagaimana kondisi rumah sakit itu betul-betul bisa dari sisi pelayanannya, kemudian pembangunannya itu kita betul-betul sasar untuk mencapai titik percepatan ya. Jadi tidak hanya misalnya dari pembangunan saja, tetapi pelayanan juga kita selalu kontrol. Mungkin ya salah satu kita yang di Kabupaten Morowali hari ini saya bupatinya, mungkin sampai masyarakat bilang kok ini bupatinya nggak ada sampai jam berapa harus tidur ya. Tapi itulah komitmen kami sebagai pemerintah bagaimana menyasar konsep pelayanan ini, apalagi khususnya persoalan rumah sakit ya, gitu. Dan alhamdulillah dalam 100 hari kerja kita, waktu itu saya bersama Ibu Wakil Bupati, memang ya seperti mungkin Mbak lihat sendiri, kita menyidak rumah sakit itu hampir 20 kali. Ya, kita sidak siang malam. Itu yang kita lakukan sehingga alhamdulillah hari ini rumah sakit kita ya dari sisi pembangunan, kemudian pelayanan, begitu punya perubahan yang kuat. Ya. Karena terjun langsung, kita terjun langsung masalah-masalahnya bisa diselesaikan ya, juga secara kita selesaikan satu persatu ya, mungkin satu kali tidak mungkin ya, tapi dengan adanya mungkin pemantauan ya tidak mengenal waktu ya, itu menjadi salah satu bagian yang betul-betul masyarakat juga bangga kok ini benar-benar dikerjakan gitu. Ya, bahkan ada programnya ini yang luar biasa dapat penghargaan juga ya Pak ya, penghargaan Anugerah Cita Daerah Sehat dan Sejahtera. Ini programnya Jemput Sakit Pulang Sehat. Namanya juga sudah unik, cukup menarik perhatian publik. Latar belakang lahirnya program ini dan efektivitasnya di lapangan seperti apa Bapak? Jadi lahirnya sebuah program ini memang bukan berarti, karena memang asas kebutuhan ya. Jadi memang karena kita sebelum saya jadi bupati, kita berkampanye kurang lebih setahun, kita lihat banyak masyarakat kami itu yang betul-betul mungkin bukan cuma karena persoalan kendala keuangan, tapi karena mungkin rasa malu, ya rasa malu sehingga kita membuatkan program ya udahlah kita jemput. Kadang-kadang juga banyak dari orang-orang tua kita atau masyarakat yang ada di sana mungkin karena mungkin keterbatasan, ya mungkin karena itu tadi malu, sehingga hari ini kita buatkan program ya udah jangan tinggal di rumah, artinya kita jemput dalam posisi sakit, kemudian kita antarkan ke puskesmas atau ke rumah sakit, habis itu nanti setelah itu kita balikan dalam kondisi sehat. Nah itulah inovasi kita yang kita lakukan, tentunya
kita melakukan evaluasi dulu. Ya. Nah, kenapa kita harus melakukan program itu? Karena adanya evaluasi. Betul. Kira-kira seperti itu. Karena tadi terjun langsung, sidak langsung, jadi tahu betul masalahnya seperti apa. Tahu ternyata bukan hanya masalah biaya, tapi juga malu ternyata. Ya. Jadi dijemput supaya nanti pulangnya udah sehat ya Pak ya? Itu. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Baik. Dan bukan hanya program itu saja, tapi banyak puskesmas di Morowali juga berbenah dalam reformasi birokrasi. Seperti apa kemudian Bapak memastikan peningkatan pelayanan ini bisa berkelanjutan Bapak? Kita melihatnya itu tadi, kita mutar dulu ya, kita lihat. Mungkin mengganti kita reformasi dan semua itu tidak mungkin semudah itu. Kita lihat, kalau memang baik, ya sudah kita coba untuk melanjutkan itu. Sehingga kan kita juga punya moto, ya coba dari pemerintahan sebelumnya kita kalau yang baik, ya tetap kita lanjutkan. Nanti kalau yang masih ini kita untuk memperbaiki. Nah, hal-hal ini tentunya dari sektor mungkin dari puskesmas dan lain sebagainya, kita juga melihat kondisi kalau memang harus kita benahi langsung kita, karena kita memang turun kondisinya apa yang harus betul-betul dalam bentuk pelayanan, kemudian mungkin infrastruktur itu langsung kita lakukan dan mungkin itu langsung kita ambil datanya dan kemudian kita langsung mungkin menganggarkan dan kemudian kita berkoordinasi dengan dinas terkait ya untuk penyelesaian itu supaya masyarakat itu tidak bertanya-tanya kok ini kenapa gitu, pelayanannya kenapa. Nah, kita selalu turun. Nah, memang ini adalah sasaran utama kita utama kami sebagai pemerintah daerah Kabupaten Morowali melihat bahwasanya memang benar-benar pelayanan itu adalah penting. Nah, sehingga masyarakat juga merasa bahwasanya ini adalah bagian yang sangat betul-betul dibutuhkan. Ya memang kita lakukan. Jadi kita memberikan pengarahan kepada dinas terkait untuk melakukan pelayanan. Kemudian kita memberikan bantuan-bantuan untuk bagaimana gedung-gedungnya direnov. Karena biar bagaimanapun dokternya bagus, kalau misalnya fasilitasnya nggak bagus ya percuma gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, jadi memang menyeluruh tadi ya dari programnya, dari gedungnya, dari nakesnya juga kemudian diperbaiki. Ini pasti respons dari warga beragam kemudian ya Pak. Mungkin boleh diceritakan sedikit seperti apa? Tadi katanya sempat sebut bertanya-tanya kenapa nih Pak Bupatinya kok seperti nggak ada jam kerjanya katanya. Kalau untuk khusus fasilitas kesehatan ini respons warga seperti apa kemudian Pak? Jadi kalau saya itu punya moto kuat pelayanan, ya. Jadi kalau pelayanan itu mau siang malam pun yang untuk kita lihat namanya rakyat ini, ya, kita harus layani. Saya menekankan tidak hanya dari sisi kesehatan saja semua. Jadi kalau kita harus melayani itu yang tidak boleh pilih bulu gitu. Kita harus betul-betul melayani. Karena memang kita ditunjuk untuk rakyat untuk melayani siang malam. Jadi artinya memang masyarakat sangat bangga. Saya turun lapangan kemudian melihat sisi bagaimana puskesmas, bagaimana yang dinas-dinas lain. Ya itu tadi, pikirannya itu adalah bagaimana kita menyentuh langsung. Nah, masyarakat itu sangat senang. Jadi setelah bupati, wakil bupati turun, ya alhamdulillah mereka sangat respon dan inilah yang artinya masyarakat itu nggak muluk-muluk. Ya. Kalau kita sentuh dengan gaya, mohon maaf ya, dengan gaya saya sendiri juga mungkin agak berbeda ya. Jadi saya pakai gaya saya sendiri untuk bagaimana penyentuhan tentang masyarakat itu, ya sehingga mereka merasa bahwasanya ini adalah kedekatan. Ya memang ya kewajiban pemimpin itu harus mendekatkan dirinya pada masyarakat, ya itu. Itu dia. Jadi memang karena turun langsung, tadi menyidak langsung, tahu persis sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat sampai bisa membuat program yang begitu luar biasa, sampai dapat penghargaan juga pula akhirnya. Tadi memang betul-betul perjuangan yang luar biasa. Kemudian kita sudah bahas nih Pak ya mengenai peningkatan pelayanan di segi kesehatan. Setelah ini kita mau bahas di reformasi birokrasi dan juga pelayanan publik. Tapi kita jeda sebentar ya Pak ya. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan Bapak. Jadi Anda juga jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Bincang Kita. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Ini penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu, pukul 6 petang di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini.
Satu Meja The Forum live di Kompas TV. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar, setiap Jumat pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Anda kembali di Bincang Kita Saudara, saya masih bersama dengan Bupati Morowali, Bapak Iksan Baharudin Abdul Rauf. Baik Bapak, tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana ada peningkatan di pelayanan kesehatan di Morowali. Yang kita mau bahas sekarang mengenai reformasi birokrasi dan juga pelayanan publik. Ini ditekankan penting oleh Bapak di berbagai sektor, termasuk juga di pendidikan dan juga sosial. Filosofi utamanya apa sih Pak kemudian, kenapa di bidang-bidang ini harus ada reformasi birokrasi kemudian? Ya, jadi di reformasi birokrasi ini memang kita membuat satu regulasi dari pemerintah daerah. Memang benar-benar kita setiap program kita harus semua pihak dari ASN itu harus mengetahui apa keinginan bupati untuk membangun dan pelayanan. Jadi kalau orang tidak mengetahui apa keinginan untuk melayani itu, dia nggak akan paham akan seperti apa. Sehingga mungkin dalam satu kebijakan pemerintah hari ini soal tentang pendidikan harus sesuai tuh basisnya sendiri, maka saya sendiri pun berpikir bahwasanya memang reformasi birokrasi ini tidak semudah apa yang sering orang katakan. Tetapi kalau menurut saya ya karena memang dijelaskan, karena pemerintah daerahnya, wakil bupati dan bupati paham dalam kondisi itu, saya betul-betul turun. Jadi apa yang betul-betul apa yang kita akan bangun dalam satu daerah untuk masyarakat itu saya jelaskan. Nah kemudian nanti bagaimana para pelaksana pemerintah daerah atau misalnya para OPD-nya menerjemahkan tentang keinginan bupati, ya tentunya pada prinsipnya harus tahu apa yang dicanangkan dalam 5 tahun ke depan. Nah sehingga kita bisa melihat bahwasanya pembangunan Morowali itu tidak hanya berasas dalam sebuah keinginan, ya, tetapi betul-betul kebutuhan. Ya, dari sisi pendidikannya, kemudian dari sisi dinas-dinas yang lain, mungkin kesehatan tadi sudah dibahas banyak, dinas sosial dan lain sebagainya. Itu memang benar-benar saya sebagai bupati kepala daerah menerjemahkan dengan versi saya ya, tentunya pasti tidak melanggar dengan peraturan. Jadi artinya seperti hari ini sering lihat di sosial media, saya dalam bentuk pelayanan ini saya tidak harus duduk di atas meja, ya mungkin di luar dengan mungkin lagi ngobrol sama masyarakat, Pak Bupati mohon izin ini kita ada. Nah itulah salah satu contoh gaya pemerintahan terbaru untuk bagaimana mempercepat ya pelayanan itu kepada masyarakat. Nah begitupun dari struktur yang dibawa kita mengajarkan itu supaya jangan kaku dalam pelayanan itu, sehingga siapapun dan dimanapun dia bertempat akan diputar dimanapun posisinya, mereka sudah paham apa keinginan dalam konteks membangun pelayanan yang diinginkan oleh bupati dan wakil bupati. Kedekatan itu tadi. Kedekatan, kita tadi bangun kedekatan semaksimal mungkin sehingga orang mau akan dipindahkan kemanapun karena dia paham. Ya udah, dia udah paham otak pikiran Pak Bupati dan Ibu Bupati ini oh seperti ini. Ya sehingga bisa betul-betul pelayanan itu tidak tersentral kuat. Nah, artinya saya punya prinsip bupati itu kebijakannya hanya satu, badan bupati itu banyak. Nah, itu kadang-kadang ilustrasi yang sering saya bangun ke teman-teman ini. Kebijakan bupati itu hanya ada satu, badan bupati itu banyak. Artinya kita bisa menyampaikan, mungkin teman-teman bisa bertanya di mana, kemudian di sini. Nah, nanti itu disampaikan. Kira-kira kebijakannya akan seperti apa. Nah, itulah yang gaya yang kita lakukan sehingga hari ini alhamdulillah 9 bulan dalam masa jabatan kita ini dari mulai kita dilantik hampir 9 bulan ya betul-betul saya mohon maaf Pak ya mungkin
kalau boleh bilang bupati yang lain atau pada daerah yang lain, saya itu mungkin kalau ada 10 menit saya duduk di kursi bupati hari ini, saya lebih banyak di luar. Nah, artinya muncul terjun juga, langsung ke masyarakat saya terjun itu ya? langsung. Artinya mengambil satu apa keinginan rakyat dan kemudian apa yang dibutuhkan rakyat untuk daerah ini supaya dia maju, ya tidak bisa dibicarakan di atas meja terlalu banyak. Betul. Kita yang turun. penting tadi bisa menyerap yang aspirasi penting dari aspirasi. masyarakat dan kedekatan tadi ya, Pak ya. Pasti. Baik. Aspirasi-aspirasi dan kemudian keluhan itu hal yang biasa ya. Baik. Kita berpikir itu adalah bagian yang betul-betul membangun. Ya. Nah, kita sebagai kepala daerah kita tidak boleh juga baper. Setelah kita dikritik harus tapi itulah bagian yang betul-betul menurut saya itu adalah hal yang betul-betul kepala daerah hari ini seperti saya dikritik. Saya sering sampaikan ke sosial media, silakan Anda mengkritik yang baik, kemudian kita coba untuk membangun. Kritikan membangun ya itu akan lebih baik gitu. Ya, yang penting jangan perseorangan, perseorangan kita nanti bermasalahnya berbeda. Ya, jadi kira-kira begitulah. Ya. Dan ini betul-betul terlihat nih ya Pak, dari kolaborasi lintas dinasnya mudah sekali terbangun, sehingga Dinas Sosial dari Morowali ini juga terlibat aktif di integrasi bantuan sosial, BPJS dan juga beasiswa. Ini sekarang menjadi lebih aktif kemudian. Tapi yang paling penting tentunya perlu ada pesan kepada kepada para ASN supaya jangan sampai reformasi birokrasi ini cuma menjadi slogan begitu, tapi bukan menjadi mentalitas. Pesan apa kemudian yang diberikan? Saya selalu berpesan kuat pada mereka, kerjasama yang kokoh ya. Jadi kita berbasis, kita lihat secara bersama tentang mungkin data dinas sosial itu. Ya mungkin di situ ada nilai uang ya, atau apapun dalam OPD itu, susu pemerintahan ASN itu, semua di situ adalah terbentuk ada uang rakyat. Makanya saya bilang semua ini harus berbasis data. Nah kalau tidak berbasis data itu tidak akan sinkron karena beberapa OPD itu keterkaitan. Contoh misalnya ini dinas sosial, dia akan bersentuhan dengan siapa? Ya tentunya mungkin dinas-dinas mungkin ada di pertanian, kemudian di perumahan. Nah di situ semua keterkaitan tentang bagaimana mensejahterakan rakyat itu. Kemudian tentunya basis data yang kita akan ambil kepada dinas kependudukan tentunya. Nah sehingga kita dalam beberapa bulan ini kita betul-betul menggodok data itu, karena bagian data itu adalah bagian yang bisa mensinkronkan semua kondisi pelayanan yang ada di Kabupaten Morowali. Khususnya itu tadi BPJS berbasis pada data, kemudian dinas sosial berbasis pada data. Maka kalau data itu salah, ya percuma. Uang rakyat itu tidak akan bisa tersasar dengan baik. Pendidikan, hari ini kita lihat pendidikan 12 juta dari 4 juta, tadi pendaftarnya 3.000. Sekarang 12 juta jadinya 5.000. Itu kan artinya adalah kalau tidak berbasis data, itu ya tidak akan mungkin ketemu. Betul. Nah itu jadi makanya saya sering pesankan kepada para ASN yang terkait dalam dinas tertentu, kita adalah pengguna anggaran, dalam artian uang rakyat ini, kita tidak boleh sewena-wena dalam artian tidak punya data yang baik. Karena itu data itu pengalihnya adalah uang gitu. Pengalihnya adalah uang rakyat. Nah, kalau salah ya otomatis ya kita salah membawa amanah rakyat ini. Nah, kira-kira seperti itu. Baik. Jadi memang bukan hanya membangun kedekatan, membangun aspirasi, tapi dikuatkan juga di datanya, itu yang menjadi penting pada akhirnya Pak ya. Karena setelah ada aspirasinya, kalau datanya juga mendukung dengan tepat, pada akhirnya bisa diberikan dengan tepat sasaran Pak akhirnya ke masyarakat. Yang paling penting juga kemudian pengawasan dan transparansi dari reformasi birokrasi ini. Bagaimana supaya di semua level transparansinya bisa berjalan dengan baik Bapak? Ya, kalau transparansi itu berjalan dengan baik, tentunya para PD ini kita sebelum mereka melakukan hal itu pasti kita itu punya, kepala daerah itu punya patron. Artinya apa yang harus kau kerjakan. Nah itu tadi, jadi kuatnya transparansi di lapangan dan kemudian hari ini yang mereka akan bangun, ya tidak akan pernah dikalahkan oleh kekuatan lapangan. Jadi kadang-kadang mereka, saya mau begini, nah lapangan tidak sinkron, ya pasti kita tidak akan lakukan. Artinya kita ini, itu tadi yang saya sampaikan, kita ini diberikan amanat untuk uang rakyat ini kita pergunakan dengan, bukan karena keinginan kita, betul-betul karena kebutuhan. Nah artinya kita tidak mau membawa arah daerah ini yang betul-betul bukan karena keinginan, betul-betul kan hanya kebutuhan. Makanya
Untuk mengontrol itu, saya pikir saya sudah 9 bulan, alhamdulillah, kita saja anggaran-anggaran kita di 2025 kemarin, banyak yang kita stop sementara, artinya bukan tidak dijalankan, tetapi kita akan mensinkronkan kembali, supaya di mana pelayanan itu betul-betul anggaran itu akan tepat sasaran. Jadi ada evaluasi Ada berkala, evaluasinya, ya? nah tentunya tidak hanya dievaluasi di atas meja saja, Ya. ya tetap kita harus cross check ke lapangan, kira-kira Baik, seperti itu. Itu dia ya. Jadi memang ada evaluasi yang berkelanjutan, bagaimana tadi datanya bisa sinkron dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat tadi betul-betul bisa terpenuhi kebutuhannya dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Morowali. Baik. Tadi sudah bicara mengenai kesehatan, lalu juga dari reformasi birokrasi. Setelah ini kita mau bahas mengenai pendidikan, pemberdayaan dan juga visi Morowali ke depan. Tapi kita istirahat sebentar, Bapak. Nanti kita akan ngobrol lagi, jadi Anda juga jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Bincang Kita. Saudara, pemerintah gelar rapat koordinasi dan pengendalian program makan bergizi gratis. Ketahui ragam informasi seputar program dan kinerja Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Ikuti selengkapnya Jurnal Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Anda kembali di Bincang Kita, Saudara. Saya masih bersama dengan Bapak Iksan Baharudin Abdul Rauf, Bupati Morowali. Baik Bapak, kita lanjut ya Pak, ngobrol mengenai pendidikan, pemberdayaan dan juga visi dari Morowali ke depan. Ada program ini yang fokus pada pendidikan, yaitu beasiswa 12 juta per tahun. Lalu ada sekolah gratis hingga pendirian sekolah baru. Dampaknya seperti apa, boleh diceritakan? Sudah mulai terlihat kepada masyarakat atau seperti apa Bapak? Ya, baik. Jadi kalau kita bicara pendidikan, yang tentunya itu adalah bagian memang gaya visi misi kami waktu itu. Jadi contoh tentang persoalan beasiswa ini. Beasiswa ini kita sudah jalankan. Jadi kita memberikan patron beasiswa ini dari 4 juta menjadi 12 juta. Artinya kita melihat kantong daerah. Artinya kalau memang bagaimana anak-anak ini kita adjust untuk menjadi lebih giat untuk belajar, sehingga tapi tetap kami memberikan patronnya. Jadi mungkin 8 semester. Ya, jadi kita memberikan dalam satu tahun itu 12 juta. Jadi kita memberikan 12 juta dan alhamdulillah dari 3.000 by data waktu itu, karena 4.000 mungkin ya adik-adik kita ini kadang-kadang kalau yang keluar Jawa yang 4.000 dia, karena Morowali ini mahal ya, Morowali ini mahal pulang tiket, adik enggak usah lah katanya, karena mungkin ada prosedur lain, sehingga hari ini kita tidak begitu memberikan prosedur yang susah dalam 12 juta ini. Jadi kita memang mensurvei lapangannya, yang di Jawa kemudian harus pulang mengurusi itu ya, mungkin ada orang tuanya kan di sana. Ya, kita suruh minta untuk atur dan dipermudah, kemudian ya, Pak, dipermudah. Kita ini pelayanan nggak boleh kaku. Ya. Kalau kita kaku, kita tetap mengatur pada versi aturan. Kita nggak boleh juga melanggar itu, tapi kita mempermudah. Artinya gaya kita ini mempermudah, tapi semuanya datanya betul-betul kokoh, tidak boleh ini. Makanya hari ini kita lihat bantuan dari 4 juta menjadi 12 juta itu menjadi sorotan juga sebenarnya. Ya, kenapa harus memberikan 12 juta? Ya, itu artinya kalau menurut saya jangan diperdebatkan. Kalau saya, kalau pikiran kita itu
daerah ini punya kantong cukup gitu. Kalau cukup jangankan 12 juta, 20 juta, 15 juta kalau memang itu cukup. Yang penting sesuai dengan kebutuhan. Yang penting sesuai kebutuhan, ya tidak kemana-mana. Nah kita berharap juga adik-adik kita yang hari ini mendapat beasiswa, ya kita berharap betul-betul memanfaatkan sebaik mungkin. Ya itu. Kemudian nanti mungkin di sekolah-sekolah hari ini kita lihat, kita di pemerintahan baru ini 9 bulan ini kita lagi membuat bagaimana sekolah itu di setiap kecamatan ini saya punya program di setiap kecamatan itu lagi membuat sekolah SD dan SMP itu saya akan kayak prototipe. Jadi setiap kecamatan itu ada, wah ini ada SMP yang bagus, kemudian SD yang bagus. Nah itu adalah yang kita sudah programkan alhamdulillah di 2026 ini kita tinggal menunggu bagaimana itu semua berjalan dengan baik. Dan kemudian semua per kecamatan dari 10, karena kita itu ada 10 kecamatan, semuanya kita sudah prepare. Jadi kita lakukan pembangunan sekolah itu, yang kita lakukan awal itu adalah perencanaan. Kita sudah merencanakan dan kemudian anggarannya muncul, kurang lebih anggar transaksi yang ada hari ini itu kurang lebih 400 juta untuk membereskan 400 miliar untuk membereskan semua sekolah yang ada di Kabupaten Morowali. Baik itu kepulauan, baik itu daratan. Karena kita terbagi dari 3 kepulauan, di sana ada 3 pulau, 3 kepulauan kecamatan, dan kemudian 7 daratan. Nah ini kita bagi secara merata supaya pelayanan tentang kepulauan dan daratan itu sama. Itu tujuan kita. Luar biasa, karena memang begitu tinggi ya bantuan kepada pendidikan, ada juga program bantuan untuk pesantren dan juga dana hibah ini untuk pendidikan tinggi. Luar biasa untuk semuanya ada. Perhatian untuk dunia pendidikan. Ada dari sisi pemberdayaan masyarakat nih Pak, ada inisiatif menarik dukungan untuk budidaya rumput laut dan juga ketahanan pangan desa. Boleh diceritakan Bapak, bagaimana upaya ini menyentuh ekonomi akar rumput Pak? Memang kita harus membuat inovasi. Jadi kan masyarakat kita ini, kalau seperti hari ini di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Morowali, kita harus menciptakan sesuatu hal itu yang tidak harus berbasis. Mungkin mohon maaf kita lihat hari ini Sulawesi Tengah, khususnya Morowali berbasis industri. Ini kami menjaga, dari pemerintah daerah ini menjaga tidak boleh terlena. Jadi selalu kami berinovasi membuatkan satu program yang paten dan mungkin itu bisa dikerjakan, tidak boleh hilang. Ya, kita hari ini berkaca pada Morowali ini adalah industri. Industri itu adalah sesuatu hal bisnis. Ya mungkin kalau dia untung dia tinggal, seperti bahasa saya sering. Kemudian mungkin kalau dia rugi ditinggalkan kita. Nah hari ini kalau ditinggalkan, kemudian kita belum kuat, kemudian sekolah kita belum bagus, kemudian budidaya lain belum bagus, ya otomatis kan kita nggak akan punya income, dan masyarakat kita pasti ya kembali lagi ke konsep awal. Masyarakat kita mungkin tadinya ke hutan akan kembali ke sana kan. Nah inilah kita edukasi, membuat satu program itu ya kalau memang hidup di laut kita perkuat laut. Kemudian yang mana daratan kita perkuat daratan, khususnya pertanian kita kasih kuat. Artinya ya tidak boleh kita terlena. Saya sering menyampaikan silakan uang daerah ini habis untuk masyarakat, saya pun tidak ada masalah. Artinya yang penting tersasar dalam bentuk satu kebutuhan, bukan keinginan. Itu dia. Nah, itu dia. Yang paling penting. Yang paling penting. Baik, terakhir Bapak, mungkin Bapak bisa sampaikan visi misi dari Morowali Maju, Mandiri dan Berkeadilan, dan Bapak mungkin bisa sampaikan closing statement yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah. Terima kasih. Mungkin ini saya ucapkan terima kasih buat masyarakat Kabupaten Morowali ya. Dari TV juga hari ini telah mengundang saya, alhamdulillah. Saya berharap pemerintah Morowali hari ini berkomitmen dalam visi misi Maju Mandiri Berkeadilan ini. Prinsipnya adalah bagaimana pelayanan tetap akan betul-betul menjadi sasar utama kabupaten bupati dan wakil bupati, dan kemudian arah pelayanan betul-betul meningkatkan masyarakat menjadi lebih maju. Tentunya kita harus berpikir semua harus betul-betul bergembira. Alhamdulillah dalam closing statement ini saya berharap kepada masyarakat Kabupaten Morowali, alhamdulillah saya didukung dan kemudian supportnya yang luar biasa selama 9 bulan ini dari sisi-sisi semua program yang kita berikan, pendidikan, kemudian kesehatan, infrastruktur, dan kemudian kelautan dan pertanian. Inti dari pokok 5 dasar kita yang kuat ini, saya berharap ini adalah menjadi salah satu
doa terbesar kita semuanya untuk masyarakat Kabupaten Morowali, bagaimana program ini bisa berjalan dengan betul-betul maksimal, tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Kira-kira seperti itu. Disebut terus deh Pak ya, sesuai dengan kebutuhan bukan dengan keinginan. Itu dia. Semoga tercapai ya visi misi Morowali yang maju, mandiri dan juga berkeadilan. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya dan juga bagaimana tadi sudah memberikan inspirasi juga ya kepada para ASN, masyarakat di Morowali. Semoga sukses terus, bisa semangat bekerja terus melayani masyarakat sampai ke depannya. Terima kasih banyak Bapak. Baik saudara, dari peningkatan pelayanan kesehatan hingga reformasi birokrasi, pemerintah Kabupaten Morowali menunjukkan bahwa pembangunan bukan sekedar janji, tapi kerja nyata yang terasa langsung oleh masyarakat. Semoga semangat maju, mandiri, dan berkeadilan terus menjadi pegangan dalam membangun Morowali yang lebih sehat, cerdas, dan juga sejahtera. Saya Melisa Gandasari, pamit undur diri. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update, didukung oleh Anda menyaksikan Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Yan Rahman. Saudara, militer Israel menembak seorang juru kamera saat ia sedang meliput aksi protes di kota Tulkarem, tepi barat. Warga yang tengah melakukan aksi protes dikejutkan dengan penembakan yang terjadi pada juru kamera bernama Fadi Yasmin. Korban yang mengalami luka pada kedua kaki segera dibawa menggunakan ambulans untuk mendapatkan penanganan di rumah sakit. Sebelum menembak korban, militer Israel melayangkan tembakan ke udara untuk membubarkan para demonstran. Aksi protes warga Palestina di Tulkarem menyusul banyaknya tindakan militer Israel yang kerap melakukan penyergapan, penghancuran rumah, hingga mengusir warga dari rumah mereka. Terhadap kejadian ini, militer Israel tidak memberikan komentar. Saudara, demikian Kompas Update, saya Yan Rahman. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update, didukung oleh Melalui program Inspiring Sri Kandi Woman Support Woman, Sri Kandi PLN WIP Sulawesi menghadirkan dukungan nyata bagi pelaku usaha mikro di Makassar, Poklasar, Madara Food, khususnya mereka yang berperan sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap penguatan kapasitas UMK, sekaligus bagian dari komitmen sosial perusahaan dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Tunjukkan informasi Anda seputar peristiwa terkini yang menjadi perhatian publik Nusantara. Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam. Bersama narasumber terpercaya, mengelaborasi dan mengonfirmasi topik terkini. Banyak juga yang sudah dibolehkan untuk pulang ke rumahnya. Tajam, mendalam, dan komprehensif. Ikuti